Ini adalah salah satu laptop gaming idaman banyak orang. Sebentar, saya ralat. Ini harusnya adalah laptop idaman banyak orang. Iya, secara general ya. Jadi bukan cuma gamers yang harusnya pengen ini. Content creator bahkan pengguna biasa juga harusnya mengidamkan yang satu ini. Laptop ini kenceng. Layarnya OLED 16 inci ya, jadi nyaman banget dilihat. Bodi tipis, bobot hanya 1,8 kg. Karena layarnya 16 inci, jadinya terasa ringan banget di sini. Ini adalah Asus ROG Zephyrus G16. Ya, kalau ngomongin ROG Zephyrus, kita bisa udah kebayang sebuah laptop gaming kelas atas dari Asus yang tipis dan ringan ya. Walaupun sebenarnya Asus udah tidak begitu mengarahkan ke gaming sebetulnya sekarang ya, lebih ke content creator atau general use. Nah, meskipun tipis dan ringan, performanya kenceng. Yang satu ini udah pakai prosesor terbaru dari Intel Core Ultra 9 185H prosesor. Dan diskret grafisnya udah pakai Nvidia GeForce RTX 40 series. Jadi mau main game, ngedit video, dan aplikasi berbasis AI tetap bisa dilakukan di mana saja, kapan aja, karena bawa laptopnya juga ribet, bodinya tipis, bobotnya ringan. Aduh, sebelum nge-spill kebanyakan, kita mulai bahas pelan-pelan dari spesifikasinya ya. Untuk prosesornya dia pakai Intel Core Ultra 9 185H prosesor. Ini Meteor Lake yang baru ya. Litografi udah Intel 4 atau Intel 4. Total dia punya 16 core, 22 thread, 6 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core. Maksimum boost clocknya up to 5,1 GHz dan dia punya 24 MB Intel Smart Cache. Tentunya yang satu ini udah dilengkapi dengan NPU Intel AI Boost. Integrated graphics-nya pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores. Udah support QuickSync dan AV1 juga. RAM-nya untuk yang satu ini onboard 16 GB LPDDR5X 7467. Langsung dual channel ya. Sayangnya yang ini emang nggak bisa di-upgrade. Tentunya varian 32 ada juga, tapi yang kita tes yang varian 16 GB. Untuk storage-nya yang satu ini adalah 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4x4. Jika dirasa kurang, laptop ini masih menyediakan 1 slot SSD M.2 tambahan. Jadi kita bisa upgrade tanpa perlu ngelepas SSD bawaannya. Diskret grafiksnya pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU. Arsitekturnya sudah Ada Lovelace. 3072 CUDA cores, 8GB GDDR6, maksimum TGP up to 115 watt. Wajar ya, karena ini adalah laptop yang tipis dan ringan. Tentunya dia sudah support fitur resizable bar juga dan dilengkapi dengan teknologi Max Switch. Di sini ada fitur GPU power saving pada software Armoury Crate yang dapat digunakan untuk mengubah mode GPU yang bisa digunakan dengan opsi Ultimate, mode yang cocok digunakan saat terhubung ke charger untuk memaksimalkan performa. Lalu ada standar, ini mode hybrid yang bisa dipakai secara otomatis mengubah dari integrated graphics ke discrete graphics berdasarkan aplikasi yang digunakan. Ini adalah mode default saat laptop pertama kali digunakan. Lalu ada Eco Mode, mode ini akan menonaktifkan discrete GPU agar baterai bisa bertahan lebih lama saat digunakan tanpa charger. Dan ada Optimize, laptop akan secara otomatis mengubah dari mode Eco ke standar. Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk konektivitas wirelessnya dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211. Tentunya udah Wi-Fi 6E atau 6E, Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya besar, 90 Wh ya. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Untuk body form factor-nya adalah clamshell, materialnya adalah CNC anodized aluminium alloy. Untuk desain seperti biasa, laptop gaming kelas Zephyrus selalu memiliki desain body yang terasa keren dan mewah. Laptop ini juga tidak memiliki banyak pernak-pernik gaming seperti kebanyakan laptop ROG lainnya. Satu-satunya ornamen gaming yang kami temukan adalah lampu LED putih diagonal di punggung layar yang oleh Asus diberi nama ROG Slash Lighting. Buat kalian yang nggak suka dengan lampu ini ya, bisa dimatikan kok, tenang, bisa dimatikan melalui software Armoury Crate. ROG Slash Lighting ini jadi seakan memberikan pilihan ke penggunanya. Kalau mau kelihatan unik, kita bisa nyalakan lampunya. Dan kalau mau kelihatan profesional, kalem gitu ya, tinggal matiin aja lampunya. Untuk warna akan ada 2 varian yang hadir di Indonesia, ada Eclipse Grey, ini unit yang kami uji, dan ada Platinum White. Untuk dimensi, panjang 35,4 cm, lebar 24,6 cm, dan ketebalan hanya 1,49 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja hanya di 1,82 kg. Chargernya 470 gram. Total kalau dibawa-bawa adalah 2,29 kg.
Ini biasanya adalah bobot sebuah laptop gaming yang ringan ya. Kalau total dibawa, ini udah dengan charger-chargernya. Untuk display atau layar, dia menggunakan layar ROG Nebula Display. Panel ini adalah panel OLED ukuran 16 inci, bukan 15,6, 16 inci, besar nih. Resolusinya 2,5K, 2560x1600 dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya itu 240 Hz dengan response time di 0,2 milisecond tentunya karena OLED ya. Sudah support Nvidia G-Sync dan menurut Asus color gamutnya ada di 100% DCI-P3 dengan tingkat kecerahan di 500 nits. Kalau berdasarkan pengujian kami, peak brightness di mode HDR off itu ada di 403 nits. Sementara peak brightness di mode HDR on, ternyata lebih dari janjinya di 645 nits. Untuk gamut coveragenya kita temukan ada di 98,5% DCI-P3 dengan gamut volume di 119,1% DCI-P3. Panelnya ini udah dikalibrasi Pantone validated dan disertifikasi VESA HDR True Black 500. Permukaannya glossy seperti layar OLED pada umumnya. Jadi warna yang ditampilkan tuh bisa cemerlang banget di sini. Bingkai layarnya ini tergolong tipis dengan tulisan ROG Zephyrus di bagian bawahnya. Untuk kameranya resolusinya adalah 1080p dan karena prosesornya pakai NPU di sini, kameranya juga sudah mendukung fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact dan background effect. Untuk mikrofonnya sendiri juga dilengkapi dengan fitur AI noise cancelling yang dapat diakses melalui software Armoury Crate. Nah, untuk ujian kamera dan mikrofon kita langsung serahkan ke Rifki. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling yang ada di laptop Asus ROG Zephyrus G16. Untuk suaranya sendiri sih sayangnya masih ada noise dari luar yang masuk ke dalam mikrofon yang masih ketangkep. Tapi ini udah cukup sih selama kalian nggak pakai di pinggir jalan kayak saya. Nah, sekarang kita uji kamera dari laptop Asus ROG Zephyrus G16. Untuk kameranya sendiri ini punya kualitas yang bisa dibilang cukup bagus ya ini. Resolusinya 1080p dan kalian bisa lihat detail-detailnya dengan cukup jelas. Kayak seperti detail rambut saya atau detail muka saya. Ini masih kelihatan dengan jelas. Dan untuk hasil rekamannya sendiri hampir tidak terlihat ada noise-noise yang mengganggu. Nah, karena yang satu ini sudah menggunakan prosesor dengan NPU, dia juga sudah mendukung fitur Windows Studio Effects. Seperti yang pertama kita demonstrasikan ada background effect. Ini dia akan blur background seperti ini. Kemudian berikutnya ada eye contact. Yang ini akan membuat supaya mata kita terlihat seperti sedang melihat ke kamera saat kita sedang melihat ke layar. Dan yang terakhir ada automatic framing. Nah, untuk fitur yang ini kameranya akan secara otomatis memberikan fokus ke kita. Jadi dia akan close up gitu gambarnya ke muka kita saat kita bergerak. Misal saya ke samping kayak gini, dia akan ngikutin saya ke samping juga. Nah, secara keseluruhan kameranya sih bisa dibilang cukup memuaskan ya yang satu ini. Apalagi cuma untuk meeting ini udah bisa sih. Nah, sekarang kita bahas soal audionya. Setiap kali datang laptop ROG, kami selalu nggak sabar untuk nguji speaker dari laptop itu ya. Karena biasanya selalu bagus-bagus. Selalu bagus-bagus. Dan yang satu ini sangat memenuhi ekspektasi kami, bahkan mungkin melebihi ekspektasi kami mengingat ukurannya ya. Dia menggunakan konfigurasi 6 speaker dengan dual sidewoofer dan 4 lubang suara yang terletak di samping keyboard dan alas laptop. Laptop ini ternyata mampu menghasilkan suara yang sangat lantang jadinya. Kualitas suaranya sangat bagus, terdengar jernih dan rapi di berbagai level volume. Dengan karakter bass yang mungkin nggak terlalu terasa nendang-nendang banget, tapi udah memuaskan di sini. Sisi mid-nya itu kaya sekali, jadi mantep lah, detailnya jelas banget. Dan treble-nya juga ada, walaupun tidak menyayat kuping di sini, jadi mantep, bersih, clear di sini. Kita juga bisa ubah preset audio yang digunakan melalui software Dolby Atmos. Tentunya itu kalau dibutuhkan. Kalau buat saya sih kayaknya defaultnya aja udah oke kok. Nah, untuk konektor di kiri ada satu Asus Slim Power Jack. Ini port DC-in terbaru dari Asus ya. Lalu ada satu HDMI 2.1, ada satu Thunderbolt 4, satu USB 3.2 Gen 2 Type A, dan satu audio jack 3,5 mm. Di kanan ada SD card reader dengan standar UHS 2, udah langsung di sini ya. Lalu ada USB 3.2 Gen 2 yang Type A. Satu lagi ada USB 3.2 Gen 2 Type C yang mendukung DisplayPort 1.4 dan Power Delivery 3.0. Untuk keyboard, desain dan letak tombolnya masih mirip seperti Zephyrus G16 generasi sebelumnya. Kita juga masih menemukan 4 tombol makro di kiri atas keyboard. Untuk ukurannya, ini sebenarnya besar ya. Kalau dilihat sekilas kelihatan tidak besar karena ada speaker di kanan kirinya. Padahal sebetulnya kalau diukur, ini sebetulnya cukup besar dan nyaman saat digunakan mengetik. Karena travel distance-nya juga cukup dalam di 1,7 mm. Nah, meskipun laptopnya berukuran 16 inci, keyboardnya ini nggak dilengkapi dengan tombol numpad. Keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan backlit RGB dengan satu zona warna yang dapat diatur melalui settings pada Windows. Atau bisa juga dari software Armoury Crate tentunya.
Nah, untuk touchpadnya ini ukurannya sangat besar di 15 kali 10 cm dengan posisi center to body. Walaupun demikian, fitur palm rejectionnya tergolong oke nih, jadi masih aman. Kita ngetik-ngetik dan palm kita masuk ke situ nggak ada masalah, aman kok ada rejectionnya. Untuk sistem keamanan dia pakai infrared kamera yang udah support Windows Hello juga tentunya. Untuk sistem pendingin dia menggunakan sistem pendingin yang disebut Asus sebagai ROG Intelligent Cooling. Ini menggunakan 3 kipas second gen arc flow yang disebut sebagai Fan Technology. Terdapat 4 heat pipe berbasis serat dan mesh yang menjangkau area CPU, GPU, VRM, dan VRAM. Untuk thermal compound-nya, dia menggunakan liquid metal dari Thermal Grizzly yang diklaim mampu mengurangi suhu CPU hingga 13 derajat dibandingkan kalau pakai thermal paste standar. Untuk intake itu dari bawah dengan exhaust ke 3 arah. Yang 2 itu ke arah bawah di samping kaki karet laptop dan 1 ke arah belakang di bawah engsel laptop. Jadi sama sekali tidak kena layar, penting banget. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Di sini terdapat menu pengaturan profil performa pada software Armoury Crate dengan opsi Windows, Silent, Performance, Turbo, dan Manual. Ya, nah kita langsung aja sekarang masuk ke konsistensi performanya saat kita jalankan Cinebench R23 selama setengah jam looping ya. Untuk skor maksimum di mode turbo ada di 19.151 poin, di mode performance ada di 17.585 poin, di mode silent ada di 16.713 poin. Intinya 3 mode ini sama-sama kencang. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan di mode turbo ada di kisaran 18.000 sampai 18.300 poin, lalu di mode performance di kisaran 15.600 sampai 17.000-an poin, dan di mode silent ada di 14.000 sampai 15.000-an poin. Nah, untuk suhu kerjanya di Cinebench R23 selama 30 menit ini di mode turbo, suhu kerja ada di kisaran 88 sampai 96 derajat Celcius saja. Ini aman, apalagi kalau ingat bahwa prosesor ini limitnya ada di 110 derajat Celcius, bukan di 100 atau 105. Dan masih ingat kan, ini Core Ultra 9 ya. Jadi sebetulnya wajar kalau dia nyampe ke 100 derajat Celcius, tapi di sini nggak nyampe. Oke, kita langsung lanjut aja ke software atau aplikasi real world. Blender 4 Barbershop Scene Render, yang berat aja langsung ya. CPU render diselesaikan dalam waktu 24 menit 41 detik. Tapi ada GPU kencang di sini. Kita pakai GPU render pakai CUDA, langsung selesai cuma dalam waktu 2 menit 52 detik saja. Nah, suhu kerja saat melakukan GPU render tadi, suhu CPU dari kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius, tapi sempat spike ya ke kisaran 88 sampai 91 derajat Celcius. Spike yang tidak mengkhawatirkan sama sekali. Sedangkan untuk suhu GPU itu aman banget di 60 sampai 70 derajat Celcius. Lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2024. Ini menggunakan video yang 2 menit 7 detik yang biasa ya. Untuk 4K video export ini 4K 60 ya. Software only 8 menit 19 detik. Kalau pakai CUDA selesai dalam waktu 3 menit 36 detik. Lalu kalau videonya adalah Full HD 60 fps, software only 1 menit 13 detik, sementara kalau pakai CUDA ya cuma 31 detik aja, kencang parah. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan CUDA, suhu CPU dari kisaran 65 sampai 78 derajat Celcius saja. GPU aman di kisaran 60 derajat Celcius saja. Keentengan yang satu ini ya. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software aplikasi video editing kelas profesional. Nah, tapi ini versi gratisnya. Videonya sama 2 menit 7 detik juga. Untuk 4K video export 4K 60 butuh waktu 3 menit 9 detik. Wah, ini lumayan kenceng ya. Lalu untuk Full HD video export Full HD 60 fps ya, hanya butuh waktu 50 detik saja. Nah, sekarang kita lihat suhu kerjanya saat melakukan 4K video export. Biasanya di sini memang paling kejam ya yang satu ini ya. Nah, kita lihat juga di sini suhu CPU itu bisa mencapai 90 sampai 100 derajat Celcius. Sementara GPU ada di 75 sampai 80 derajat Celcius. Tapi untuk DaVinci Resolve versi gratis lagi-lagi ini umum ya. Dan mengingat limit dari prosesornya adalah 110, menyenggol 100 nggak apa-apa, masih lumayan aman di sini. Kalau kalian agak ragu, ya pastikan saja kalian bekerjanya di ruangan yang ber-AC atau turunkan mode performanya, bisa juga. Oke, lanjut ke 3D Mark graphic score-nya. Kita lihat di Firestrike adalah di 25.964 poin, untuk Time Spy 10.353 poin. Nah, suhu kerja saat melakukan Firestrike stress test, GPU-nya di kisaran 75 sampai 80 derajat Celcius saja. Oke, sekarang mari kita tes buat gaming. Untuk performa gamingnya kurang lebih seperti ini.
Gimana? Mantap. Nah sekarang kita masuk ke suhu kerja pada saat kita menjalankan Assassin's Creed Mirage yang tadi ya, setengah jam. Kita lihat baik suhu CPU maupun GPU ada di kisaran 79 sampai 81 derajat Celcius. Masih kelihatan aman di sini ternyata ya. Kemudian untuk suhu permukaan untuk area WASD dan tombol keyboard di sisi kanan itu keduanya punya suhu di kisaran 31 sampai 37 derajat Celcius. Lagi-lagi ini masih cukup adem. Area tengah ini area terpanas dengan suhu di kisaran 39 sampai 43 derajat Celcius. Cuman sedikit offside doang, nggak jauh kok. Dan untuk armrest jelas ini aman di bawah 33 derajat Celcius. Kita lanjut ke storage test dengan kristal Disma. Kita temukan bahwa kecepatan bacanya SSD ini ada di 4864 MB per second dan tulisnya di 3348 MB per second. Bukan kecepatan paling tinggi yang kita dapatkan di sini, tapi sudah cukup tinggi. Oke, kita lanjut ke pengujian baterainya. Di mode performa di Windows ya kita pakainya ya. Brightness 150 nits, HDR off, volume di 25%. Hasilnya untuk local video playback 1080p. Pertama-tama kita coba hanya mengaktifkan discrete GPU-nya aja. Jadi harusnya ini berat ya. Dan baterai bisa bertahan 5 jam 20 menit. Udah lumayan sebetulnya ya. Nah, lalu saat kita lakukan IGP, Integrated Graphics, dan discrete GPU-nya aktif bergantian ya, ini kita dapat 9 jam 10 menit. Seharusnya di mode ini langsung pakai Integrated Graphics ya. Dan hasil diperoleh memang nggak begitu hebat, tapi udah bagus sih sebetulnya mengingat performanya yang tinggi. Lanjut untuk charging test. 30 menit pertama langsung terisi 55%. Dan dari kosong sampai full itu butuh waktu 1 jam 50 menit. Ini hasil yang normal, standar. Lagian inget ya, baterainya 90 Wh. Bisa dapat di bawah 2 jam, itu udah bagus. Nah, untuk unit yang kami uji ini dijual di harga 35.999.000. Ini sudah mencakup ROG Zephyrus G16 Sleeve ya. Lalu ada ROG Impact Gaming Mouse, ada charger USB Type-C 100 watt. Ya, dapat ekstra charger di sini untuk dibawa jalan-jalan biar lebih enteng lagi. Lalu ada Microsoft Office Home and Student 2021. Kemudian ada garansi 2 tahun yang dapat diklaim di seluruh dunia plus Asus VIP Perfect Warranty di tahun pertama. Di sini seluruh kerusakan termasuk kelalaian pengguna akan ditanggung 100% oleh Asus di tahun pertamanya. Dengan catatan, klaim harus dilakukan di dalam negeri atau di Indonesia. Oh ya, by the way, kalau bicara soal aksesoris, kalau kalian misalnya butuh tas backpack buat bawa laptop, nih Asus juga menyediakan ROG Ranger Backpack. Ini sih memang tidak termasuk dalam paket penjualan, tapi ini keren banget, layak banget untuk dicek yang satu ini ya. Nah, seperti dibahas di awal, ada satu lagi varian yang menggunakan discrete graphics RTX 4070 laptop GPU dengan RAM 32GB LPDDR5X 7467. Ini harganya di 43.999.000 dengan bonus penjualan yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konfigurasi RAM-nya onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Ini udah datang dengan 16GB dual channel dan udah kencang juga, cuma sayangnya emang nggak bisa di-upgrade. Kalau butuh yang 32GB, nah tuh ada versi yang bahkan GPU-nya lebih kencang lagi. Kemudian yang kedua untuk suara kebisingan, ini masih ada yang masuk ke dalam mikrofon meskipun fitur noise cancellingnya udah diaktifkan. Lalu untuk yang membutuhkan numpad di sini nggak ada ya, walaupun 16 inci tapi dia nggak pakai numpad. Sepertinya dia mengutamakan adanya speaker yang lebih bagus di sini. Dari sisi menariknya, dia punya performa super kencang di bodi yang sangat tipis dan cenderung sangat ringan juga. Ya, laptop ini punya dimensi dan bobot mirip seperti laptop lain yang udah 16 inci layarnya tapi yang nggak pakai discrete graphics. Ini pakai discrete graphics yang kencang pula. Penampilannya bisa dibuat jadi low profile dan profesional atau jadi tetap unik, edgy, beda ya, tergantung kebutuhan kita aja. Lalu dia udah pakai prosesor terbaru dari Intel, pakai Intel Core Ultra 9 185H yang punya 16 core 22 thread. Nyaman banget buat multitasking, gaming, content creation, nggak ada masalah di sini. Sudah dilengkapi dengan NPU juga, jadi future proof untuk aplikasi AI. Discrete graphicsnya juga nggak kalah kencang ya, pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU untuk
versi yang kita uji di sini, dan dia sudah menggunakan Studio Driver secara default. Buat content creation jelas ini kenceng parah. Mau ngegame bisa banget. Kalau mau lebih asik lagi buat ngegame, bisa nih drivernya diganti aja, nggak ada masalah kok. Layarnya ini super mewah, nyaman banget buat dipakai buat nonton, gaming, content creation, nggak ada masalah, enak banget. Konektornya juga cukup banyak ya. Di sini ada Thunderbolt, SD cardnya udah yang versi baru ya. Lalu USB-A-nya juga udah ada di sini. Kamera udah 1080p, Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.3 future proof. Audio dari speakernya mantep banget ya, dan dilengkapi juga dengan pengamanan biometrik. Lalu buat traveler, ini ada garansi global yang bisa diklaim di seluruh dunia selama ada service center resmi Asus di negara tersebut. Jadi pertanyaannya, yang satu ini cocoknya buat siapa? Pertama, yang jelas sangat cocok untuk digunakan oleh kalian yang membutuhkan sebuah laptop high performance dan ukuran mungil yang gampang dibawa kemana-mana, tapi layarnya besar di sini. Untuk traveling aman karena garansinya tadi ya. Nah, kemudian mau dipakai gaming ini bisa banget. Buat content creation, edit foto, ngedit video, 3D modeling, rendering, bisa, nggak ada masalah. Buat programming jelas bisa ya. Mau dipakai buat AI, ya bisa juga. Tapi mesti diperhatikan aja, apakah memang ini sesuai dengan kebutuhan yang mau diprogram oleh kalian. Kalau dari sisi raw performance udah wah banget di sini. Pada akhirnya kita melihat bahwa laptop saat ini layak sekali masuk dalam pertimbangan kalian, apalagi yang versi 4070 tuh ya, yang RAM-nya 32 GB. Jika memang yang dicari adalah sebuah laptop high performance banget, tapi harus bodinya tipis dan ringan. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.